Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurjana dari kelompok 4 akan mempresentasikan gangguan sistem gerak. Kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, karena makanan atau kebiasaan posisi tubuh yang salah. Berikut beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka. Gangguan pada tulang. Satu, fraktura adalah patahnya tulang akibat benturan atau pukulan keras. Fraktura tertutup atau simplex adalah tulang yang patah tidak tampak dari luar. Fraktura terbuka atau kompleks, tulang yang patah tampak dari luar atau sudah menembus kulit. Fraktur avulsi terjadi karena kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang bagian tendon yang melekat. Fraktur patologis. Fraktur patologis terjadi jika tumor atau kanker telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Patah tulang kompresi atau penekanan terjadi karena tekanan suatu tulang dengan tulang yang lainnya. 2. Gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi akibat distrofi otot, sindrom Marfan, sindrom Down, sikap tubuh yang buruk. Yang pertama ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Dan yang terakhir sublubrikasi. Gangguan fisiologis tulang. Akondroplasia adalah salah satu bentuk kekerdilan tubuh yang sering dijumpai. Gangguan terutama pada pertumbuhan tulang-tulang panjang, sekitar 85-90% kasus merupakan mutasi genetik. 3. Gangguan fisiologis tulang. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah karena kurangnya hormon testosteron pada lelaki atau hormon estrogen pada wanita. Rakitis adalah pelunakan tulang anak-anak berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Microcephalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Hidrocephalus, disebut juga kepala air, adalah gangguan aliran cairan di otak yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala menjadi besar. Layu atau semu adalah tulang yang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis. Gangguan pada sendi. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Osteoartritis adalah kerusakan tulang rawan yang menjadi bantalan sebagai sendi. Penyebabnya adalah penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang berlebihan. Artritis adalah peradangan sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Artritis reumatoid timbul karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang sehat. Gout artritis adalah kelebihan asam urat di tubuh yang berlangsung bertahun-tahun sehingga menjadi penumpukan asam urat yang mengkristal di sendi. Artritis psoriatik adalah radang pada sendi yang terjadi pada orang yang menderita psoriasis di kulit atau kuku. Artritis Zika adalah berkurangnya minyak sendi sinovial yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Artritis eksudatif adalah timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit digerakkan. Artritis septik adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Gangguan pada otot. Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar maupun dalam. Faktor luar dapat diakibatkan karena kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam bisa terjadi karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih. Macam-macam penyakit pada otot. Ada hipertrofi, atrofi, distrofi otot, tetanus, kram, myasthenia gravis, otot robek, otot terkilir, stiff atau kaku leher. Hipotiroid. Hipotiroid adalah suatu keadaan hipotemabolik akibat defisiensi hormon tiroid yang dapat terjadi pada setiap umur. Hipotiroid adalah tiroid yang hipoaktif yang terjadi bila kelenjar tiroid berhenti atau kurang produksi hormon tirosin. Hipotiroid adalah defisiensi aktivitas tiroid. Salah satu sebab kreatinisme pada anak adalah
myxedema pada dewasa, ditandai dengan penurunan laju metabolisme, keletihan, dan letargi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.